Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala ashrafin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilih, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Wa bisanad muttasil al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtana za' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, para sesepuh yang kami hormati, Bapak Ibu keluarga besar Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan segala ketulusan hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir, keluarga di rumah, Allah masukkan dalam surganya. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sampai halaman 239 ya. Ya. Silakan dibaca. Sadiku karena akhrabu bil maqam fadzalika kullun teman-teman auzuka min sadiqika mustafad fala nastaksirun min sahabat fa inna da'a aksaruna tara yaqulu min al-'ami al-syarab wa kama qala hilalu rasul malaikat lama raqamtu wa lam aqim ala ahadin arahtu nafsi min hamil adawat inni uhdi aduwi inda ru'yatih
لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبوده كأنه قد ملأ قلبي مسرت ولست أسلم ممن لست أعرفه فكيف أسلم من أهل المودة الناس داء دواء الناس تاركه وبالجفاء لهم قطع الأخبار فسلم الناس أسلم من دوائهم فهم حريصا على كسب الزكيات وخلق الناس واصبر ما ولدت بهم الصلاة التامة أحمد الزكيات. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Imam Ghazali dengan sangat baik mengukil sejumlah puisi atau sejumlah kalimat-kalimat berhikmah dari para ulama. Qala Al-Qadhi Ibnu Ma'ruf, berkata Syekh Qadhi bin Ma'ruf. Qadhi itu hakim, ya. Hakim itu orang yang dianggap bijaksana, ilmunya luas, pengetahuannya dalam, sehingga kalimat-kalimatnya perlu mendapat perhatian. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Fahdhar adu wa kamarrah, takutilah dari musuhmu satu kali. Maksudnya punya musuh satu itu sangat besar, katanya. Wahdhar sodiqaka alfa marrah, katanya. Dan takutilah dari sobatmu 1000 kali. Maksudnya gimana? Punya musuh satu itu lebih besar dibandingkan punya teman 1000. Kalau punya teman 1000, ya kita lebih leluasa dalam hidup ini. Tapi kalau punya musuh satu, sempit hidup ini. Gitu. Ya, mau keluar ketemu, nggak keluar mesti ketemu, gitu. Nggak mesti keluar. Gitu. Jadi hati-hatilah dengan musuh yang cuma satu, katanya. Jangan merasa bangga dengan teman punya 1000 orang. Gitu. Farubbama in qalaba sadiqu fakana arafa bil madarah. Boleh jadi, katanya, terbalik sobat itu, maka jadi ia orang yang lebih tahu dengan memudaratkannya. Maksudnya berteman itu mesti lebih cerdas. Ada teman yang kalau kita temenin justru bikin mudarat. Ada teman yang kalau kita berteman justru membuat manfaat. Gitu. Jadi pinter-pinterlah berteman di masyarakat. Pinter-pinterlah mencari sahabat, mencari teman dalam bergaul. Jangan sampai punya musuh, karena musuh satu itu begitu besar dibandingkan punya teman 1000. Wa kadzalika qala Ibnu Tamam, demikian pula berkata Syekh Ibnu Tamam, adduka min sadiqika mustafadun, katanya. Musuhmu itu dari sobatmu diperolehnya. Fala tastaksiran min ashab, katanya. Maka janganlah engkau memperbanyak dari teman-teman. Jadi punya teman banyak bagus, ya, tapi mesti lebih cermat. Jangan sampai teman itu justru membawa kita jadi lebih jauh dari Allah. Teman banyak bagus, ya. Cuman mesti lebih cermat memilihnya, memilah-milahnya, supaya teman itu justru membuat kita dekat pada Allah. Fa'inadda, karena sesungguhnya penyakit itu, katanya, aktsara ma tarahu, yang paling banyak kau lihat, yakunu minat ta'am awis syarab, adalah terbukti dari makanan dan minuman. Maksudnya makan minum adalah sesuatu yang sudah biasa tiap hari. Tapi jangan lupa, di balik makan itu bisa menjadi penyakit. Di balik minuman itu justru bisa menjadi penyebab kita sakit, katanya.
lebih hati-hati dalam makan, lebih teliti dalam minum, kata gitu. Wa kun kama qala Hilal Ibnu Ala Ar-Raqi, katanya. Jadilah engkau seperti yang dikatakan oleh Syekh Hilal bin Al-Araqi, katanya. Apa katanya? Lamma afautu, ketika aku telah memaafkan, walam ahkid al-ahad, dan aku tidak dendam pada seseorang. Maksudnya, dalam bergaul di masyarakat, lazimkan punya sifat pemaaf. Jangan sampai punya sifat dendam. Gitu. Arahtu nafsi min hamil adawat, maka aku menyenangkan, katanya, kepada diriku sendiri dari bingungnya permusuhan. Jadi kalau kita suka memaafkan orang, tidak suka dendam, hati jadi tenang, katanya. Hati nyaman, gitu. Kalau dendam sama orang, kalau bahasa kampung, kemerungsung. Apa kemerungsung? Nggak mendidih, kayak nggak nyaman. Ini uhyi aduwi inda ru'yatih, katanya. Sesungguhnya aku suka memberi penghormatan kepada musuhku ketika melihatnya. Lihat fasyar anni bitahiyat, supaya aku bisa menolak kejahatan musuh itu dari diriku dengan berbagai penghormatan. Jadi kalau menghadapi musuh, kita mesti pintar menyikapinya agar dia tidak menjadi sebab kita celaka. Bisa tangkap nggak? Pintar-pintar menjinakkannya, gitu. Pintar-pintar membuat dia jadi tidak bahaya buat kita. Kadang-kadang perlu hormat, perlu menyapa, perlu bersikap kayaknya kita menghormati dia, gitu. Padahal cara kita untuk menundukkan jangan sampai dia jadi bahaya buat kita. Gitu katanya. Wa'udhirul bishra lil insan abghaduhu, katanya. Dan aku menampakkan wajah kegembiraan, gitu, buat orang yang aku benci padanya. Bisa tangkap nggak? Kalau kita tidak suka sama orang, sikapi orang itu dengan gembira. Bisa tangkap nggak? Rada susah nih, gitu. Saya nggak suka sama dia, tapi begitu saya ketemu sama dia, saya mesti menampilkan wajah yang gembira, supaya dia yang sebetulnya kita nggak suka justru menjadi penyebab kita senang sama dia. Dengan sikap menghormat dia atau menggembirakan wajah kita, dengan sikap yang membuat dia jadi kita senang, yang semula dia akan menjadi kita tidak suka karena kita benci, menjadi teman yang baik, gitu katanya. Ka'annahu, seakan-akan qad mala'a qalbi masaratin, telah penuh hatiku dengan kegembiraan, katanya. Walastu aslamu mimman lastu a'rafu, dan aku tidak bisa selamat dari orang yang tidak aku kenal kepadanya. Jadi kalau menghadapi orang yang kita nggak kenal, kita mesti jaga jarak, lebih hati-hati, lebih teliti, jangan mudah percaya, tapi juga jangan bersikap bermusuhan, supaya hidup ini jadi gampang. Fakai aslamu min ahlil mawaddat, katanya. Maka bagaimana aku bisa selamat dari orang yang mencintai aku, katanya. Jadi kalau orang yang kita cintai, kita menyikapi dengan sikap bijaksana, dia justru menjadi teman kita yang abadi, gitu. Kalau kita mencintai orang, kita lupa, justru dia bisa membawa kita celaka nih, gitu. Anas daun, katanya. Manusia itu adalah penyakit. Maksudnya, setiap manusia punya potensi jadi penyakit kepada kita. Dawa unas tarkuhum, katanya. Obat manusia itu yang penyakit, tinggalkan. Bisa tangkap nggak? Kalau kita lihat orang ini berpotensi merusak agama kita,
berpotensi akan menimbulkan kerusakan pada ibadah kita, tinggalin aja, jangan dekat-dekat. Gitu. Misalnya kita tahu dia suka narkoba, dan narkoba itu kalau kita ketularan bahaya. Kalau gitu gimana? Ya kita mesti menyikapi dengan sikap hati-hati. Gitu. Jalan gimana? Tinggalin aja, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat ketularan. Itu tangkap ya? Kalau kira-kira bisa ngatasin sih bagus. Yang dikhawatirin bukannya bisa ngatasin malah ngikut. Malah ikut-ikutan gitu. Kalau kita udah tahu dia narkoba, terus kita nggak bisa ngatasinnya, malah ngikut. Cobain ini dikit, jangan dengerin ustadz, kan dia tahu apa dia, misalnya gitu. Kalau kita ikutin, hanyut kita. Sekali nyobain enak, ketagihan. Wa fil jafa lahum qat'ul akhwat, dan dalam berpaling kepada mereka katanya adalah memutuskan persaudaraan. Ya kita berpaling aja, tidak deket-deket, tidak akrab katanya kepada orang yang jelas menjadi sumber penyakit. Fasalimin nas, maka berdamailah engkau katanya dengan orang taslamu, tentu selamat engkau min ghawailihim, dari kejahatan mereka. Kalau orang itu baik, kita baik lagi. Kalau orang itu berpotensi menjadi penyakit, kita mesti lebih hati-hati. Wa kun harisan ala kasbit taqiyat, jadilah engkau orang yang sangat menginginkan atas mengusahakan kehati-hatian. Taqiyat itu hat-taqiyah. Wa khaliqin nas, dan berakhlak baiklah dengan orang-orang. Wasbir ma bulita bihim, bersabarlah terhadap ucapan, terhadap ujianmu dengan mereka. As-samma abkama a'ma dzataqiyat, dengan menjadi orang tuli yang peka katanya, lagi buta yang mempunyai sifat katanya ya, ketakwaan. Dengan bahasa lain, kalau disimpulkan, esensi adab dalam bergaul, kalau semua itu kita sederhanakan, dia cuma ngomong dua hal itu. Satu, at-taqiyat, kehati-hatian. Yang kedua, sikap ya. Selalu ingat al-adhkar. Jadi dalam bergaul dengan orang banyak, hati-hati. Ya. Kalau emang dia berpotensi menimbulkan penyakit, jaga jarak. Tapi jangan lupa selalu ingat Allah. Kita akan bisa ini kalau ini. Ya. Ingat Allah katanya. Selalu ingat Allah. Ini akan menghasilkan, ini dia, keselamatan. Selamat dalam bergaul gitu ya. Jadi mesti hati-hati dan selalu ingat Allah. Hati-hati aja kalau nggak ingat Allah,
nggak aman karena tidak dikendalikan oleh Allah. Jadi mesti dua nih, hati-hati dan selalu ingat Allah. Selamat dalam bergaul di masyarakat. Sampai situ ya. Sekarang kita lanjut. Udah dibaca belum? Belum. Baca lagi deh. Fakila tawfai usul umuri dami mutamakila alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqu ila nahji sirati qawimu wa la tahu bima fiha muflidan aw faridan fa inna ila hadil umuri damimun wa la tanzur baika wala tusil iltifata ila waraika wala taqif al jama'ati wa idza jalasta fala tastawfis Batahfid. Ya. Batahfidu bin tasdiki asawika wal ma'asa bilihiyatika wa khatanika wa takhlili asnanika wa idkhali asawika fi anfika wa kasrati usakika wa Humika. tanahumika wa tarni tubahi anfajika. Ya, kita lanjut lagi ya. Wakun aidon katanya. Dan jadilah Anda katanya. Kama qala ba'dul hukama, seperti yang dikatakan sebagian para ahli hikmah. Kalau tadi ahli adab, ahli sastra. Kalau sekarang ahli hikmah. Al-kisodikika, ahli sodiqaka katanya. Sampailah kepada temanmu katanya. Sampaikanlah kepada temanmu. Aduwaka biwajhi ridha, dan kepada musuhmu dengan wajah keridoan. Ini termasuk capaian rohani yang sudah tinggi. Kalau kita ketemu orang yang kita musuhin gitu, sikapilah orang itu dengan wajah yang ridho. Bisa tangkap nggak? Ini musuh kita gitu. Bagaimana dia tidak menjadi sebab munculnya keributan atau pertentangan permusuhan. Sikapi dengan wajah ridho gitu. Kelihatannya kita senang sama dia. Bisa tangkap nggak? Wajah kita bukan kereng apa kereng. Nah, wajah kita ketika ngadepi si musuh ini yang kelihatannya senang sama dia gitu. Padahal dia musuh kita gitu katanya. Bin ghairi madzillatin, tanpa menunjukkan kehinaan dari diri kepada keduanya. Meskipun kelihatannya kita bersikap gembira, senang, ridho pada orang itu, tapi tidak merendahkan diri, tidak menghinakan diri, nyembah-nyembah dia gitu. Bisa tangkap ya? Lahuma, kepada keduanya, wala haibatin, dan tidak pula karena takut. Bukan karena takut, kita hadapi dia musuh itu katanya dengan sikap ridho, bukan karena takut, bukan karena merendahkan diri, minhuma, dari keduanya. Wa tawakkar min ghairi kibrin, dan berhatilah engkau tidak dengan angkuh katanya. Wa tawadhu min ghairi madzallatin, dan berendah dirilah, rendah hati maksudnya nih. Bukan rendah diri, rendah hati.
dengan tidak menghinakan diri. Nah, jadi ada resep-resepnya nih kalau menurut Al-Hikmah. Ini pendapat hukama. Ada preskripsi dalam bergaul. Pas itu resep. Resep yang pertama, hadapi musuh dengan wajah ridho. Begitu ketemu musuh, kita seolah-olah kita ridho sama dia. Bisa tengok nggak? Supaya dia tidak menjadi sebab membahayakan kita. Bukan karena takut, bukan karena merendahkan diri, menghinakan diri, bukan. Ini ikhtiar. Yang kedua, bersikap rendah hati. Tawadu. Gitu. Rendah hati meskipun kita punya kemampuan, tapi kita nggak sombong gitu. Kita mampu ngadepin dia, tapi nggak sombong. Karena kalau kita ketemu sama musuh, kemudian kita nyombong, dia makin makin berbahaya gitu. Bagaimana bisa menundukkan musuh tanpa harus perang? Bagaimana bisa menundukkan lawan tanpa harus kita capek? Gitu. Selain itu kata tawakkar min ghairi kibrin, murah hati. Yang ketiga mesti tawakkar. Murah hati. Gitu. Murah hati. Murah hati tuh nggak kejem, nggak bengis, nggak ngomongin nyelekit, gitu. Bisa tangkap? Wakun, jadilah Anda katanya fi jami umurika fi awsatiha, dalam semua urusan Anda itu pertengahan. Tuh. Jadi hidup pertengahan itu dari zaman dulu udah diajarin. Nah, kalau bahasa kampung sama dio, sedang-sedang aja, gitu. Jangan ekstrim. Nah, gitu. Fakila torifa katanya. Fakila torfai qasdil umur dhamimun kamakila katanya. Jadilah urusanmu itu dalam pertengahannya, maka pada kedua ujungnya pertengahan segala urusan itu adalah yang tercela, seperti yang dikatakan berikut ini. Jadi kalau kita tengah-tengah, yang paling ekstrim jelek, ekstrim kiri jelek, ekstrim kanan jelek, gitu. Terlalu bengis juga jelek, terlalu penakut juga jelek, sedang aja, gitu. Bisa tangkap nggak? Sedang-sedang aja, gitu. Nah, pesan yang keempat nih, memilih sikap moderasi. Moderasi, ini rendah hati, ini murah hati. Moderasi ya. Atau wasut, sedang aja. Jangan ekstrim. Gitu. Terus
Siapa yang bilang? Kama kila, seperti dikatakan, alaika bi ausatil umur, katanya. Mesti kepadamu mengambil jalan pertengahan dengan dalam segala urusan. Fa innaha, karena sesungguhnya tariqun ila nahjis sirat qawimun. Jalan pertengahan itu adalah suatu jalan untuk menuju ke jalan yang terang dan lurus. Kedengaran ya? Jangan ekstrim. Tuh. Tengah-tengah aja gitu. Sedang-sedang aja gitu. Kalau terlalu ekstrim bisa celaka. Tapi kalau sedang-sedang aja, ini tariqun ila nahjati sirat qawimun. Jalan untuk menuju jalan yang lurus dan terang, katanya itu. Terus kata ahli ilmu hikmah ini, wala takufiha, janganlah ada engkau, katanya, mufriton, ya, pada urusan itu, mufriton, melampaui batas, au mufarriton, atau yang gegabah. Bisa tangkap nggak? Ulang lagi. Kalau menghadapi masyarakat, gitu, jangan keterlaluan, jangan melampaui batas, tapi juga jangan gegabah. Gitu. Mesti cermat, gitu. Supaya kita selamat. Gitu. Fa inna, katanya, karena sesungguhnya kila halil umur dhamimun, kedua-duanya keadaan urusan itu adalah tercela, katanya. Gegabah tercela, melampaui batas juga tercela. Jadi kalimat ini sebetulnya meneguhkan hidup moderasi ini, gitu. Hidup pertengahan aja, gitu. Bisa diikutin? Kalau pakai bahasa yang lebih jangan ekstrim. Kalau ekstrim, ke jurang kehancuran. Hiduplah pertengahan, gitu. Bapak lihat deh, ulama-ulama yang seperti Imam Ghazali itu kalau nggak suka sama orang juga nggak maki-maki dia, nggak nyumpain, gitu. Malah mendoakan semoga dapat hidayah, dapat petunjuk. Bukan karena nggak ngerti, bukan, karena memang begitu sikapnya. Baik, kita lanjut lagi. Wala tanzur, katanya, janganlah engkau melihat, itfaika, katanya, kedua samping kanan kirimu, sisi kanan sisi kirimu. Wala tuksir al-ittifat, dan jangan memperbanyak menoleh ila waraika, ke belakang. Bisa kata kamu? Hidup ini kayak orang jalan. Jangan kebanyakan lihat kanan ke kiri gitu. Tapi terus ke depan. Jangan kebanyakan noleh. Bisa tangkap enggak? Begitu katanya. Kita punya tujuan, saya mau ke sono, gitu. Kalau terlalu dirisaukan dengan kiri kanan, nggak sampai-sampai ke sono. Bisa ketangkap? Kita mau ke sana, tapi karena diganggu sama kiri kanan, kita ngikut gangguan itu nggak nyampe-nyampe, Pak. Bisa tangkap ya? Jangan juga menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang, mundur kita. Kalau ke kanan kiri kita hiraukan, kita nggak bisa sampai nyampe ke depan. Wala takif alal jamaat, dan janganlah engkau berhenti di golongan orang-orang tanpa ada, katanya, hajatnya. Bergaul boleh, tapi punya tujuan, itu maksudnya. Berteman dengan orang banyak bagus, cuman mesti punya tujuan. Idza jalasta, dan bila engkau duduk, katanya, fala tastaufir
janganlah engkau mengangkatkan dua kaki. Kedengeran nggak? Ini ada Pak. Kalau duduk bersama-sama orang lain, jangan diangkat kakinya. Gitu. Banyak ya. Di televisi banyak tuh. Untuk menunjukkan kalau dia ada gitu ya. Kalau adab begini aja, biasa aja gitu. Ya. Wa takhfidhu min tashbiki asobika, dan harus menjaga engkau dari memasukkan sebagian jari tanganmu kepada yang lainnya. Biasa aja, jangan begini-begini. Ngobrol sama orang begini-begini, kurang sopan tuh. Hah? Jadi nggak serius ngomong gitu. Wal abath katanya, dan memain-mainkan katanya, bilihyatika, dengan jenggotmu. Ngomong sama orang sambil megang gini-gini, nggak sopan. Maaf ya. Iya, jangan katanya. Biasa aja, hadapi aja orang itu. Kalau kita sedang dialog dengan orang, liatin orangnya. Jangan sambil ada berapa, kayak apa, ya begini-begini. Tuh nggak sopan tuh. Wa khatamika, sambil main-main cincin, atau cincin digini-giniin. Itu kalau adab nggak sopan tuh. Meskipun cincin mahal, buat apa gitu? Orang udah tahu ke cincin mahal, nggak usah digini-giniin. Wa tahlili asnanika, jangan menusuk-nusuk gigimu sambil ngomong sama orang gini-gini. Nggak pantas dong. Ngobrol sama orang, tapi sambil gini-gini. Nggak bagus. Kalau ngobrol sama orang, lihatin orangnya. Jangan sambil gimana habis makan. Kalau emang mesti ngebersihin gigi, makannya di sini. Masuk dulu ke sono, ke wastafel atau ke kamar kecil bersihin. Udah bersih baru ngomong. Jangan sambil ngomong begini. Bisa dengar? Ya, kita lagi ngaji adab nih kan. Wa idkhali asabiika katanya, dan memasukkan jari-jari tanganmu fi anfika, ke dalam lubang hidungmu. Paham itu? Sambil ngobrol sambil gini-gini. Aduh, nggak sopan, jangan. Itu katanya. Wa kasrati busokika katanya, dan banyak meludah. Bagaimana sih yang ngobrol banyak meludah, begitu ngeludah. Orang di depan kita aja nggak suka dong. Gitu katanya. Ini kan sepele-sepele, tapi kalau nggak dikasih tahu ditabrak juga sama orang. Kan kita beradab, lagi belajar adab. Watanahumika katanya, dan banyak mengeluarkan ingusmu. Bagaimana? Kalau lagi bergaul aja, jangan pakai keluar ingus segala. Kalau sekali-sekali, kalau mau dibersihkan itu misalnya karena banyak anunya, lendirnya, maaf, izin ya, keluar dulu, bersihin dulu, jangan di depan mumutnya ngomong begini-begini. Gitu katanya. Watar dit jubab an wajhika, mengusir lalat dari mukamu. Kalau ada lalat nempel, dihindari aja, jangan begini-begini. Tuh, kalau begini-begini bisa aja kena orang, kalau begini-begini. Jadi jaga. Sederhana tapi kadang-kadang orang tabrak juga gitu. Nyamuk ya kita Anda menghindar aja gitu.
Gitu ya. Ini nasihat Imam Ghazali menurut saya ya perlulah mendapat perhatian lah supaya kita beradab kan. Baca lagi deh. Apalagi? Dulu ada HP-nya dulu. Fakasawati tamamah bertata fi wujuhin nasi bagi sholatnya waliha wal yakut hadisuka hadiran wa hadisuka makduman murtabat wa bil kalamal hasanah liman haddasaka Hindari idhari ta'addumin mufidin wala tas'alhu i'adatahu wasbut anil madahiki wal hikayat wala tuhaddis an jalika biwaladika wa syi'rika wa kalamika wa tasbifika wa sa'il ma yahudsuka wala tatasonna Tasanu'a. tasanu'al mar'ati fi tazayyuni wala tabaddul abdi wa tawaqqa asatal kahuli wa lisawfi fil wala tulihat fil hajat. Ya, kita lanjut lagi nih. Apalagi yang mesti kita perhatikan kalau dalam bergaul? Wa kathrati tamattu, banyak memanjangkan badannya. Maksudnya gimana tuh? Ngulet, sambil ngobrol sambil ngulet, gini. Nggak bagus tuh. Ya. Nggak enak badan kali. Ya. Gitu katanya, jangan tamattu memanjang-manjangkan badannya gitu. Wa tasa'ub katanya, dua tangan dengan menguap. Kalau lagi ngomong sama orang jangan nguap di depan mukanya. Bisa tak? Gitu. Kesian dong, kan nggak menghargai orang gitu. Fi wujuhin nas, di hadapan orang itu jangan gitu. Wa fi sholati, dan dalam sholat, lagi sholat juga kalau nguap mesti tutup. Kita sholat berjamaah, nguap tutup dong. Jangan nguap dilepas begitu aja, kesian tetangga sebelah. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Ganggu ya. Imam jadi nggak kuasa. Kedengeran ya? Wal yakun majlis suka hadian gitu. Hendaklah ada majelismu yang tenang. Usahakan tempat di mana kita berada tenang, itu tenang karena tidak membuat gaduh anggota majelis itu, gitu. Wahaditsuka katanya, dan perkataanmu katanya manzuman murattaban, tersusun lagi tertib. Ini lagi. Ini kalau ini preskripsi, kalau ini rekomendasi. Satu, membuat tempat kita duduk bergaul tenang, hadi tenang. Yang kedua katanya, ya, selain membuat tempatnya tenang, kalau ngomong manzuman murattaban, kalimat yang kita keluarkan telah tersusun rapi. Kalau ngomong tersusun rapi, ada sistematikanya, ada urut-urutannya, urutan logisnya. Jangan ngomong bakaruan gitu. Itu termasuk nggak beradab tuh.
ngomong apruk-aprukan tuh apruk-aprukan. Semua diomong, jadi nggak mau ngomong-ngomong apa nih? Gitu. Kalau mau ngomong tema X, itu aja kita ngomong dari awal sampai nanti akhir, itu aja. Misalnya kita mau ngomong sholat, bicarakan sholat dari segi fikih, gitu. Rukun, syarat, wajib, sunnahnya jelas, gitu. Sholat dari sudut ilmu tasawuf, bagaimana khusyuk, jelas, gitu. Jadi omongan itu ketika kita bersama sama orang banyak, murattaban, rapih, manzuman, teratur, tersusun dengan baik. Wasril kalam al-hasan. Nah, kalau kita bergaul dengan orang di tengah satu forum katanya, dengarkanlah perkataan yang bagus. Kalau orang lagi ngomong, dengerin. Kedengeran nggak? Mendengarkan yang memotong. Yang tiga nih. Dengarkan. Pembicaraan orang, dengerin. Sikapnya mendengarkan, menghargai gitu. Menghargai orang. Kalau orang ngomong kita dengerin, yang ngomong juga demen dong. Betul nggak? Kalau ada orang ngomong, kita ngobrol. Ya Allah, kata yang lagi ngomong, nah, gue nggak diendahin amat sama dia gitu. Jadi mesti bisa menjaga forum ini, majelis ini, supaya dia tenang. Ya, kalau kita ngomong terus susun rapi, kalau ada orang ngomong dengerin gitu. Meskipun yang ngomong itu mungkin lebih rendah dari kita misalnya. Jangan karena kita lebih tinggi levelnya, misalnya status sosialnya, kita jadi nggak acuh. Beneran ya? Wasril kalam al-hasan mimman haddatsaka, dari orang katanya yang menyampaikan perkataan kepada Anda katanya. Min ghairi idhari ta'ajjubin, tanpa memperlihatkan kekaguman. Jadi kalau kita ngedengerin orang, dengerin aja. Gitu. Tanpa harus memperlihatkan kekaguman mufrid yang melampaui batas. Gitu. Jangan terheran-heran sampai melongo. Tahu melongo apa enggak? Apa? Ngowo ya, bengong nih. Kalau dengerin aja dengan sikap menghargai orang gitu. Tidak perlu menunjukkan ketajuban yang berlebih-lebihan gitu. Kekaguman yang berlebih-lebihan gitu. Paham ya? Wala tas'alhu, janganlah engkau meminta kepadanya i'adatahu, mengulangi perkataannya. Nggak bagus tuh Pak. Coba tolong ulang sekali lagi. Ya, dia lagi pidato, lagi ngomong suruh diulang. Nggak boleh. Gitu. Dengerin aja. Kalau kita nggak nyampe, nggak kedengeran apa yang diucapkan, kan bisa lihat rekamannya. Gitu. Biasanya kalau rapat-rapat tertentu, forum-forum yang resmi, ada rekamannya. Gitu. Malah ada berita acaranya tuh. Gitu. Waskut katanya, diamlah anil madahik wal hikayat, dari perkataan yang menimbulkan tertawa orang. Maksudnya kalau ada orang lagi ngomong, jangan bikin cerita yang membuat si teman yang denger ketawa. Gitu. Wal hikayat, cerita-cerita dongeng, jangan. Jadi kalau kita diminta menyampaikan sesuatu, makalah atau apa saja, atas kerja atau apa aja, kalau ngomong yang berlebihan, yang nggak ada gunanya, jangan. Yang nggak ada faedahnya, jangan. Jangan juga menimbulkan tertawa yang terus-menerus. Misalnya nih, saya demen kalau dia jam ceramah dari awal sampai ketawa melulu, malah nggak dapat ilmu. Gitu. Kalau sekali-sekali untuk memecah kebekuan,
kejenuhan, boleh. Gitu. Namanya ice breaking, memecah kebekuan. Kalau mau memecah kebekuan sekali boleh. Itu pun juga bukan lelucon, bukan ketawa. Yang cerdas, jadi cerdas ngajarinnya. Gitu ya. Sampai situ masih ada ya? Masih terus ya? Wala tuhaddits, janganlah engkau menceritakan an ijabika biwaladika, dari katanya kebanggaanmu dengan anakmu. Gitu kan? Kalau kita pidato atau menyampaikan sesuatu, jangan lihat anak saya itu begini. Ngapain? Orang nggak demen. Bahwa anak kita maju itu memang prestasi dia, tapi nggak perlu dibanggain di depan orang banyak. Wasyi'rika, syairmu katanya. Sekarang kan orang kalau ngomong pakai pantun bukan? Malah kata Imam Ghazali jangan, bukan forumnya. Kalau emang forum saling berpuisi silahkan, tapi kalau bukan forumnya jangan. Wa kalamika, dan pembicaraanmu, wa tasnifika, dan karangan kitabmu nggak usah. Misalnya saya banyak nulis buku misalnya gitu, terus saya bangga-banggain buku saya, baca buku saya, buku gitu, nggak bagus. Gitu. Bangga-banggain karangannya. Gitu. Padahal Imam Ghazali karangannya banyak nih. Dibilang jangan. Gitu. Apa kalau bahasa kampung tuh jelai, jelai ya. Jadi ya nggak gitu. Bosenin, nggak enak gitu. Wasairi ma yakhusuka, dan semua yang menentukan kepadamu. Tuh. Maksudnya yang bikin kita maju, apa aja yang berhasil nggak usah diceritain. Wala tatasanna, katanya. Dan janganlah engkau berbuat, katanya, tasannu al mar'ah, seperti perbuatan perempuan. Fitazayyun, dalam cara berdandan. Kalau laki-laki aja. Kedengaran nggak? Nggak usah pakai bedak, nggak usah lah. Mohon maaf Ibu, biar beda. Ini ibu wanita, ini laki-laki. Laki-laki yang ditampil maskulinnya, kejantanannya. Kalau wanita feminismenya, keibuannya. Wala tatabadzal, dan janganlah engkau menghinakan diri, katanya, dalam berpakaian tabadzulal abdi, seperti katanya ya, katanya compang-camping. Jangan dong. Kalau ada, maksudnya kalau kita hadir di suatu majelis, kita mesti tahu pakaian yang kita pakai mesti sesuai gitu loh. Sesuai dengan forumnya gitu. Kalau forum terhormat, forum-forum yang terpelajar, kita pakai baju robek-robek, diketawain dong. Nggak cocok gitu. Jangan compang-camping, katanya. Wa tawaqqa kasratal kuhli, katanya. Dan jauhilah dari banyak memakai celak atau celak. Ini nih, celak. Apa namanya ini, Bu? Sifat. Kan ada yang hitam sini. Kalau pakai sekedarnya boleh. Tapi kebanyakan jelek, jadi serem. Wal israf, dan berlebih-lebihan fiduhni, dalam memakai minyak badan. Maksudnya pakai parfumnya kebanyakan, sampai ambreng-ambrengan. Jangan. Cuma mau ngasih tahu ini orang kaya nih, ya nggak usah. Pakai minyak wangi itu sekedar supaya teman sebelah kiri kanan nggak merasa risih. Kalau apek nggak demen tetangganya. Kalau terlalu banyak juga jelek. Asal aja sekedar membuat tetangga sebelah kiri kanan depan belakang tidak merasa risih. Sedang-sedang aja. Wala tulih fil hajat,
Janganlah engkau terus-menerus meminta kebutuhan pada orang lain. Jangan suka minta. Ngadong dulu. Asal ketemu orang minta. Ya nanti orang tukang minta-minta. Jelas? Sampai sini dulu ya. Kalau kebanyakan susah ngamalinya nih. Ini kitabnya hampir habis. Ya. Mungkin sekali lagi habis nih. Nanti saya tawarkan ya. Lanjutannya. Ya. Mungkin minggu depan atau ya. Minggu depan saya bawa kitabnya deh. Ada namanya Al-Hikam. Al-Hikam itu isinya ya banyak mengandung tasawuf, filsafat, tauhid, akidah. Gitu. Hikam. Ya, gitu. Nanti saya carikan yang kayak gini yang bisa dibaca. Aslinya nggak ada barisnya, Pak. Asli nggak ada barisnya. Sampai sini ada kesulitan memahami? Ya. Salam. Ya, akhlak itu adalah sikap perilaku orang yang muncul karena dorongan iman. Karena imannya bagus, akhlaknya juga bagus pasti. Misalnya, karena imannya bagus, maka dia tahu bagaimana mesti menyikapi kalau azan bunyi. Begitu azan, dia menyikapinya cepat, berwudu, siap-siap untuk sholat. Itu berakhlak namanya. Tidak disebut akhlaknya bagus kalau azan sudah bertalu-talu, langsung ngobrol aja, ngelepus aja. Apa ngelepus? Apa itu adab? Adab adalah tingkat yang lebih tinggi dari orang yang berilmu. Dia tahu bagaimana menyikapi sesuatu dalam forum-forum tertentu. Misalnya, kalau kita sedang bertemu dengan orang tua, adabnya seperti apa? Gitu. Nah, kita mesti menghargai dia, orang lebih tua dari saya. Ini orang tua saya. Meskipun mungkin ilmu kita banyak, misalnya pangkat kita tinggi, tapi ini lebih sepuh, lebih tua dari saya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak asam garam kehidupannya, maka saya mesti memposisikan beliau orang yang hormati. Itu adab namanya. Adab mau tidur, nonton Nabi, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, terus menghadap kiblat, itu adab. Ada prosedur yang ditempuh. Gitu. Jadi orang beradab bisa dipastikan berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Nah, budi pekerti itu bahasa Indonesia untuk menyebut orang yang berakhlak. Budi pekerti katanya. Ya. Gitu ya. Bisa ada? Coba. Ada 2 pertanyaan. Pertama masalah sikap ramah, yang kedua masalah musuh tadi kayak. Kalau kita bersikap ramah dengan artinya seseorang, tapi tidak sesuai dengan nilai orang kita, apakah nanti tidak terjebak ke hal yang bermuka dua gitu ya? Enggak. Pertama. Terus tadi kalau ketemu musuh, supaya kita bisa mengatur sikap kita atau perilaku kita agar musuh itu tidak mencelakakan diri kita. Memang kadang-kadang yang sering terjadi itu musuh itu datang dari atas. Ya. Dalam perjalanan ada kecelakaan atau senggolan. Ya. Itu mereka padahal langsung menyerang kita gitu. Ya. Ya. Yang kedua dulu. Nabi sedang duduk, Nabi
Terus sahabat Abu Bakar Siddiq dan sahabat yang lain lagi duduk. Tiba-tiba ada orang Badui, orang Arabi, maki-maki Abu Bakar. Maki-maki, dikatain, dicela gitu. Abu Bakar diam aja. Gitu. Diamnya itu bukan karena takut, tapi menahan emosinya untuk tidak menjadikan orang itu sebab kegaduhan di majelis itu. Dia gitu. Ditunggu aja sampai selesai gitu. Begitu sudah selesai dia ngomong, si maki-maki itu, si Arab Badui itu, terus Abu Bakar Siddiq ngeladenin. Pada waktu Abu Bakar Siddiq ngeladenin ngomong yang disesuaikan dengan si maki-maki itu, Nabi pergi. Waktu Abu Bakar Siddiq dimaki-maki, Nabi duduk kayak dengerin gitu. Nabi pergi. Waktu pergi di Uber. Kenapa Anda ketika Abu Bakar Siddiq dimaki-maki Anda diem, tidak pergi? Ketika Abu Bakar Siddiq menjawab cercaan makian itu, Anda pergi gitu. Itu kata Rasulullah, ketika Abu Bakar sedang dimaki-maki, saya lihat malaikat hadir menyaksikan betapa Abu Bakar Siddiq tegar, sabar, ulet, tidak mudah emosi. Dan begitu dia sudah menunjukkan marahnya, malaikat pergi, diganti iblis di belakangnya setan. Saya pergi gitu. Nah, sampai di sini ketahanan mental orang itu diuji. Kalau kita ketemu orang maki-maki habis-habisan, dibenain dulu sampai selesai, nah baru kita jawab sesuai dengan yang semestinya. Nggak usah diladenin, malah jadi ribut, nggak karuan. Ngomong aja terus, silakan aja gitu. Nanti selesai baru kita jawab begini. Itu yang kedua ya. Jadi diamnya Abu Bakar Siddiq bukan takut. Dia menahan emosi, menjaga agar suasana majelis itu tetap terpelihara hadian tadi. Majelis itu jadi tenang. Itu nomor berapa? Itu nomor 2. Nomor 1. Begitu sudah dia ladenin, Nabi pergi. Kan udah gaduh Pak. Tandanya Abu Bakar sudah mulai kepancing emosinya. Dan malaikat pergi gitu karena sudah kepancing emosinya gitu. Karena ada hadisnya Pak. Bukanlah laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang perkasa, yang hebat dengan bisa menjatuhkan lawan. Walakinna syadid, sesungguhnya orang yang perkasa, kata yang baik, orang yang mampu mengendalikan marahnya, emosinya ketika marah itu muncul. Pada waktu dia nahan emosinya, dia dihormati oleh Rasulullah, dihormati oleh malaikat. Begitu dia sudah mulai terpancing, Nabi pergi. Gitu ya. Yang pertama apa tadi? Sikap ramah yang tidak sesuai dengan. Begini. Sikap ramah, padahal kita nggak suka sama orang itu. Bukan berarti munafik, bukan. Itu cara menundukkan dia agar dia tidak menjadi sebab yang membahayakan kita. Kalau kita lihat ada orang bawa pisau gitu, pisau belati yang membahayakan, kita mesti sikapnya bagaimana supaya belati yang dibawa itu tidak mencelakakan kita dan tidak merusak dia. Bagaimana tuh caranya? Kita hadapi itu dengan tenang, dengan baik, kita tundukkan dia supaya dia tidak menjadi sebab tercelakanya kita. Nah, bukan munafik, bukan. Ridho, biwajhi ridho katanya. Wajah ridho itu bukan karena kita takut sama dia, bukan karena kita merendahkan diri kita, tapi karena memang menjaga, kalau bahasa kampung menjinakkan musuh yang sebetulnya berbahaya. Ya, iya. Apa tuh bahasa Jawanya tuh? Lah itu dulu Pak Harto paling suka baca ngomong begitu tuh. Ya. Menang tanpa
ngesor-ngesor gitu. Menang tanpa bolo kan misal gitu. Nah ya itu istilah Jawa itu apa, ungkapan Jawa itu sebetulnya juga diilhami oleh Al-Ghazali ini. Karena banyak sunan para wali songo itu kan tinggalnya ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah. Mereka sudah baca bukunya Imam Ghazali. Dan itu ditularkan kepada rakyat, masyarakatnya dengan bahasa lokal. Gitu. Misalnya di Kudus ada Sunan Kudus ya, ada kan? Kata Sunan Kudus katanya, ya Sunan Muria ya. Kata Sunan Kudus katanya, ojo beleh sapi ngger, katanya. Jangan suka menyembelih sapi. Nah, gitu. Itu kan kalau dari sudut agama melanggar dia. Karena melanggar, nggak ada larangan menyembelih sapi. Tapi kenapa Sunan itu mengajarkan jangan menyembelih sapi? Karena masyarakat di sekitar situ mayoritas Hindu. Orang Hindu sangat menghormati sapi. Kalau kita dengan semena-mena nyembelih di depan matanya si Hindu, jadi sebab timbulnya kekacauan. Itu sebabnya banyak orang Hindu terus respect sama orang Islam. Kamu Islam kok sangat menghormati sapi ya? Gitu. Akhirnya banyak orang Hindu masuk Islam. Itu cara-cara dakwah yang dimainkan oleh para wali songo agar Islam itu bisa dipraktekin gitu. Tidak huruf per huruf gitu. Kalau huruf per huruf boleh nyembelih sapi, tapi tidak melihat konteksnya. Konteksnya apa? Lingkungan masyarakat situ orang Hindu semua yang menghormati sapi gitu. Kalau tiba-tiba kita nyembelih sapi, kan nyakitin orang kan itu. Ngajakin perang namanya gitu. Gitu Pak ya. Nah maka muncul di beberapa ada Islam kultural, ada Islam struktural. Islam kultural adalah Islam yang mengedepankan penggunaan perangkat budaya untuk dakwah Islam. Budaya dipakai, bahasanya pakai bahasa lokal gitu, supaya orang bisa menerima Islam. Ya, kalau pakai bahasa Quran nggak mau orang. Gitu. Bayang. Sunan Kalijogo misalnya, bagaimana nih ngajak orang sana supaya mau masuk Islam? Kata Sunan Kalijogo, dia datang ke dusun-dusun, mau nonton wayang nggak katanya? Oh mau katanya. Di sana di alun-alun ada pagelaran wayang. Bayar nggak? Nggak bayar. Orang datang bawa tikar, bawa timbel. Begitu sampai di alun-alun, mau nonton ya? Iya katanya. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah baca syahadat, masuk. Itu pintu Gofuro namanya. Ampunan. Udah baca syahadat kan diampunin dia. Tuh. Sampai sekarang tuh asal 17 suka ada gapura. Duduk di jagongan nonton wayang. Ada dua tokoh dua kelompok yang saling bertentangan. Tuh, ada yang satu yang paling sederhana, Ismar, ada kan? Ismar orang sini nggak bisa bilang Ismar, Semar. Ternyata kalau diperhatikan lagi, dipelajari lagi, anak-anaknya Semar namanya itu mencerminkan filsafat Islam. Kalau kamu kepengen selamat, katanya, fatruk, tinggalkan maksiat, jangan molimo, main, madon, minum.
Orang sono nggak bisa bilang fatruk, petruk. Sudah tinggalkan maksiat, tinggalkan molimo, cari teman biar banyak. Teman bahasa Arabnya korin. Korin pakai bahasa Arab Yaman, gorin. Gorin bahasa gareng. Kalau kamu banyak temennya, kamu akan bako. Bako jadi bago, bago jadi bagong. Lama-lama ngajinya warang. Cukup dulu ya. Baik, cukup ya. Kita ketemu lagi insya Allah, nanti saya kasih contohnya kitabnya. Gantinya ini, ya gantinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.